sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Kalau kita lihat judul materinya sama seperti bab 2 ya. Sistem dan struktur saya anggap kamu sudah paham. Politik juga saya anggap kamu sudah tahu apa itu politik. Ekonomi juga sama. Apa itu ekonomi? Indonesia jelas sudah tahu negara ya. Hanya yang menjadi kajian kita di bab ini adalah perbedaannya di demokrasi. Kalau di bab 2 liberal, kalau di bab 3 terpimpin. Jelas berbeda definisinya juga. Kalau di liberal, kebebasan yang sebebas-bebasnya dimiliki oleh siapa saja. Tapi di demokrasi terpimpin tidak lagi bebas. Intinya dari demokrasi terpimpin ini kita bisa mengartikan bahwa demokrasi yang bakal dijalankan di dalam politik pemerintahan negara Indonesia itu akan dikendalikan langsung oleh tangan presiden, atau boleh dikatakan presiden berkuasa mutlak. Nah, ini ya. Jadi kekuasaan mutlak presiden ini ketika di zaman demokrasi terpimpin. Apa yang melatar belakangi terjadinya peralihan dari DL ke DT? Tidak ada lain. Saya yakin kalau kamu masih ingat dalam rekaman petakmu, yang menjadi permasalahan besar di demokrasi liberal itu kan politik masih dalam kondisi yang carut marut ya, atau kondisi politik tidak stabil. Kita bisa melihat contoh-contohnya dalam masalah kabinet, dalam masalah keparpolan ya, kemudian juga dalam masalah yang lainnya, baik di ekonomi maupun di sosial budayanya. Di saat DL, presiden itu kan hanya sebagai simbol saja ya, walaupun beliau punya hak prerogatif yang sangat kuat sesuai dengan kedudukan presiden sebagai kepala negara. Beliau memegang kekuasaan eksekutif, yudikatif maupun legislatif. Bahkan kalau boleh